بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai detik ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang kita cintai, tempat yang mulia, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fi baitin min buyutillah. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah, dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat-menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tidak kalah penting tentu saja untuk bertafaqquh fi din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Betul iman hafizakumullah. Di awal kajian ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan jemaah sekalian, tentu saja yang pertama adalah berkenaan dengan keberadaan kita di bulan Sya'ban. Sya'ban adalah merupakan pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Dan Sya'ban kata para ulama adalah satu bulan yang sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Rajab ada keistimewaan tersendiri karena dia termasuk satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan, terlebih bulan Ramadan. Namun di tengah kedua bulan ini terdapat bulan Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Sya'ban, beliau memperbanyak aktivitas ibadahnya, termasuk di dalamnya adalah as-siyam. Dan kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa sunnahnya melebihi apa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa engkau memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena Sya'ban adalah bulan yang yaghfulu anhu an-nas, banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Padahal ketika seseorang ingin di bulan Ramadan dia banyak membaca Al-Quran, maka hendaknya memulai di bulan Sya'ban ini.
yang ingin gemar berinfak dan bersedekah, maka sejak Sya'ban dia sudah melatih dirinya untuk berinfak dan bersedekah. Yang ingin berpuasa dengan sempurna di bulan Ramadan, maka sejak Sya'ban inilah hendaknya kemudian dia memperbanyak puasa sebagai bentuk persiapan menyongsong kedatangan bulan Ramadan, dan seterusnya ikhwatal iman. Sehingga saya berwasiat kiranya kemudian kita memperbanyak ibadah di bulan ini. Salah satunya adalah dalam rangka mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan. Lebih daripada itu, dia merupakan bagian daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kelak insyaallah. Khatul iman hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang berkenaan dengan keyakinan sebagian orang terhadap satu hukum yang namanya hukum karma. Apakah hukum karma itu ada dalam Islam, ataukah kemudian dia merupakan keyakinan pada agama-agama yang lain yang hendaknya kemudian kita mawas diri dan kemudian kita berhati-hati darinya. Yang pertama yang harus kita pahami, di dalam al-Islam kita meyakini akan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan Allah itu sesuai dengan perbuatan manusia, sesuai dengan amalnya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, dalil yang menunjukkan tentang balasan sesuai dengan perbuatan itu lebih dari 100, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari dalil-dalil itu, para ulama kemudian menghadirkan sebuah kaidah. Kaidah itu berbunyi al-jazaa'u min jinsil amal. Perbuatan itu atau balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. Dan jika kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali pada diri kalian. Maka kaidah al-jazaa'u min jinsil amal itu bukan hadis, sehingga jangan digunakan kata Nabi bersabda al-jazaa'u min jinsil amal. Ini adalah kaidah na'am yang berangkat dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi lafaznya itu sendiri bukan hadis. Ini sama seperti yang pernah kita sampaikan, kaidah yang berbunyi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini bukan hadis, tetapi kaidah ini berangkat dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggunakannya boleh, tetapi dengan catatan mengatakan ini adalah kaidah dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menggambarkan bagaimana iman itu kemudian dia tidak stagnan, tapi naik dan turun. Kata Rasulullah, ada orang yang di pagi harinya beriman, di sore harinya dia kufur, kehilangan imannya. Ada orang yang di sore harinya beriman, di pagi harinya dia kufur. Artinya iman itu tidak stagnan, tidak berada pada satu tempat keadaan yang sama. Dia naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka para ulama menyimpulkan iman itu naik dan turun, tapi bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dia berangkat dari banyaknya dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya ayat yang kita sampaikan tadi, khatul iman, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hal tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. Apa kata Allah? Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Barang siapa, kata Allah, yang membawa amal baik, yani ini di akhirat kelak. Siapa yang membawa amal kebaikan, amal kebaikan itu dikerjakannya di mana Pak? Di dunia. Karena sejatinya dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal, bekerja, tempat kita beraktivitas, mengumpulkan bekal. Adapun akhirat itu dikenal dengan darul jaza, tempat di mana Allah memberikan balasan yang sejati, yang hakiki. Maka kata Allah, barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Dan ini bentuk kasih sayang Allah. Satu hasanah, satu kebaikan yang kita lakukan di dunia, Allah berikan ganjaran berupa pahala 10 kali lipat dari amal yang kita lakukan. Sebaliknya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, wa man jaa'a bis-sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Ini juga bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Tidaklah Allah memberikan pembalasan melainkan yang setara, seimbang, semisal dengan kejahatan. Jadi satu kejahatan dia lakukan, Allah balas dengan satu keburukan. Tapi tadi satu kebaikan, berapa balasannya Pak? 10 kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bukan saja sampai 10, ila 700 dha'fin ila adha'afin katsira. Kalau dia melakukannya dengan benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melipat gandakannya sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan Allah balas sampai 700 kali lipat. Bahkan ila adha'afin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Jika Allah ridha terhadap amal yang dilakukan oleh hamba. Dan syarat kita mendapatkan keridhaan Allah dalam beramal itu, syarat amal kita itu diterima tidak lain kecuali dengan apa Pak? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 123, "May ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan balasan dengan kejahatan itu. Satu kejahatan dibalas dengan satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa balasan sejati itu bukan di dunia, tapi di mana Pak? Di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Jazakallah. Oleh karenanya kata iman hafizahullah, ketika seseorang meyakini setiap amalan itu Allah berikan balasan di dunia, maka ini tentu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, seandainya setiap perbuatan, khususnya kejahatan itu, dibayar kontan, diberikan balasan penuh oleh Allah itu di dunia, niscaya tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini seorang pun manusia kecuali Allah binasakan. Kenapa ya kata iman? Karena banyaknya kemaksiatan, dosa, kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa kata iman? Dan seandainya setiap dosa itu dibalas kontan oleh Allah di dunia, kita melakukan kemaksiatan lalu Allah timpakan sesuatu yang mencelakakan kita di dunia, maka tidak tersisa di atas muka bumi ini seorang pun manusia. Tapi Allah mengakhirkan balasan itu di tempatnya. Tempat pembalasan itu di mana kata iman? Di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di akhirat? Kenapa Allah menangguhkan? Kata para ulama, ini juga bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hamba, agar mereka yang ketika berbuat dosa, kemaksiatan, keburukan masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar, meminta ampun, memperbaiki diri,
dan dengannya Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, apa kata Allah? Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, ini dia berbuat dosa, segera Allah hukum. Dia berbuat maksiat, segera Allah hukum. Maksudnya hukumnya di mana ini, Pak? Di dunia. Dia berbuat zalim, segera Allah hukum. Niscaya kata Allah, tidak akan ada yang ditinggalkan oleh Allah di atas muka bumi ini seorang pun, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Apa waktu yang ditentukan ini? Yakni di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan iman, ini merupakan bisyarat yang luar biasa, bahwa setiap apa yang dia lakukan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Mungkin dalam hatinya, ya Allah, saya sudah salat, saya sudah berdoa, saya sudah taat kepadamu. Kenapa belum banyak kebaikan yang saya dapatkan saat ini? Maka ayat ini memberikan satu bisyarat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini, tidak ada yang sia-sia. Bahkan sekecil zarrah akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan. Namun sebaliknya, ini juga merupakan satu ancaman yang sangat menakutkan bagi mereka yang bermaksiat dan enggan untuk bertaubat kepada Allah. Maka sekecil apapun keburukan yang dia lakukan di dunia, meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui, hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin dia lupa dengan keburukan yang pernah dia lakukan itu, tapi Allah tidak lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan sekecil apapun keburukan yang dia lakukan, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua menunjukkan ikhwatal iman bahwasanya dalam akidah al-Islam, akidah kita, sesungguhnya balasan yang sejati itu tempatnya di mana, Pak? Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada beberapa keadaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran, memberikan balasan yang segera. Untuk apa ikhwatal iman? Yang pertama kata para ulama, menegur agar hamba-hambanya itu sadar dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukan balasan sejati yang Allah berikan. Dan ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh sebagian orang tentang hukum karma itu. Karma sendiri ikhwatal iman adalah satu kata yang tidak datang dari al-Islam. Dia berkaitan erat dengan keyakinan pada kepercayaan dan agama tertentu. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah itu, satu kitab yang mengumpulkan tentang agama-agama, kepercayaan-kepercayaan yang diyakini dan tersebar di seantero dunia, maka salah satu yang dibahas itu tentang mustalah, istilah yang kemudian disebut dengan karma. Karma itu adalah istilah yang datang dari keyakinan, sebut saja orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha. Maka di sini disebutkan wal karma huwa qanunul jaza. Karena menurut keyakinan-keyakinan tersebut adalah yang pertama qanunul jaza, dia adalah hukum balasan. Ini dalam keyakinan mereka. Karma itu apa? Qanunul jaza, dia adalah hukum balasan. Apa itu hukum balasan? Ay anna nizamal kauni ilahi qa'imun 'ala al-'adl al-mahd wa hadha al-'adl alladhi sayaqa la mahalata imma fil hayat al-hadirah aw fil hayat al-qadimah. Yaitu hukum balasan itu adalah aturan pencipta, aturan Tuhan menurut mereka. Jadi ini kaitannya dengan keyakinan, dengan akidah karma itu.
sehingga disebut dengan aturan Tuhan, aturan pencipta yang dibangun di atas prinsip keadilan. Dan keadilan itu bisa saja terjadi pada kehidupan saat ini atau pada kehidupan yang akan datang. Yang akan datang maknanya adalah setelah reinkarnasi. Dan reinkarnasi itu tidak diyakini dalam al-Islam, kata imam. Kita meyakini setelah seseorang wafat itu dia berada dalam satu alam yang disebut dengan alamul barzakh. Alam barzakh itu artinya adalah pemisah. Makanya dalam surah Ar-Rahman disebutkan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada pemisah. Pemisah yang kemudian menjadikan keduanya itu tidak akan bersatu. Maka barzakh itu adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah wafat dalam keyakinan al-Islam, mereka berada di alam tersebut dan tidak akan kembali ke dunia. Makanya kalau ada yang berkeyakinan arwahnya gentayangan begitu ya, kembali ke dunia dan lain sebagainya, lah, tidak akan ada yang kembali setelah dia berada di alamul barzakh sendiri. Adapun yang menyerupai bisa jadi karirnya jin dan lain sebagainya, yang seolah-olah menampakkan diri seolah-olah itu adalah diri orang yang telah wafat. Adapun mereka yang telah wafat ya khawatir iman berada di alamul barzakh dan menunggu sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sehingga keyakinan reinkarnasi ini bertentangan dengan keyakinan orang-orang al-Islam. Lebih daripada itu dilanjutkan dalam penjelasan kitab ini, wa yadhallul insan yulad wa yamut ma damatil karma muta'alliqah bi ruhi wa la tutahhar an-nafs hatta tatakhallas al-karma aw min al-karma haitsu tantahi raghabatuhu. Disebutkan setiap manusia itu akan kembali dilahirkan dan mati. Dia lahir, hidup, mati, lahir kembali. Mati, lahir kembali. Mati, lahir kembali. Selama karma itu masih melekat pada ruh. Dan dalam beberapa penjelasan itu disebutkan, kalau karmanya itu baik, maka dia bereinkarnasi itu dalam wujud juga yang baik. Jadi orang yang tampan, orang yang cantik, orang yang baik. Adapun kalau karmanya itu buruk, maka terlahirnya juga dalam keadaan buruk, reinkarnasinya juga dalam keadaan yang buruk. Bahkan dalam beberapa buku itu saya baca, ada yang kalau sangat buruk, reinkarnasi itu bisa jadi kodok begitu ya, atau binatang dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada yang Allah ciptakan kemudian jadi binatang dan lain sebagainya. Namanya manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Dan itulah yang menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang al-Islam. Sehingga kata para ulama, kalau karma itu diyakini sebagai satu proses yang harus dia bayarkan ketika di dunia, dan ketika belum lunas akan terjadi reinkarnasi, maka ini tentu saja adalah hukum yang batil di dalam Islam. Dia bertentangan dengan keyakinan dan akidah orang-orang al-Islam. Atau yang kedua, meyakini bahwasanya karma itu akan menimpa orang-orang yang terdekat. Jadi ada karma orang tua turun ke anaknya, turun ke cucunya dan lain sebagainya. Dan ini juga bertentangan dengan al-Islam. Karena sejatinya Allah memberikan balasan tidak kepada keluarga, tidak kepada orang lain, tetapi kepada si pelaku yang melakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang melakukan keburukan itulah yang kemudian akan mendapatkan balasan dari amal yang dia lakukan, sehingga tidak berdampak pada orang-orang lain. Tidak seperti keyakinan sebagian orang. Sehingga kata para ulama ikhwatul iman, segala keyakinan dan pemahaman tentang karma yang harus kita pahami tidak bersumber dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keyakinan seperti yang kita jelaskan tadi adalah termasuk keyakinan yang batil dan menyimpang di dalam akidah al-Islam.
Maka apa yang hendaknya kita gunakan sebagai pengganti dari karma itu? Kita ganti dengan istilah yang datangnya dari al-Islam, yaitu apa? Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Al-jazā'u min jinsil 'amal, bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka berangkat dari hal tersebut, para ulama kemudian memberikan beberapa pemaparan. Di antaranya yang pertama, tidak dibenarkan bila seseorang itu memastikan sebuah keburukan. Tidak dibenarkan bila seseorang memastikan suatu keburukan disebabkan karena perbuatan buruk tertentu. Kenapa ikhwatal iman? Kata para ulama, karena ucapan seperti itu seolah-olah seperti menebak-nebak hal yang gaib, yang belum pasti kebenarannya. Contohnya bagaimana? Ada orang sakit, lalu kemudian kita katakan, kamu sakit karena perbuatan kamu kemarin kamu habis ngapain? Kamu habis ngomelin siapa? Si fulan. Kamu habis menampar si fulan, makanya kamu sakit. Perkataan seperti ini tidak dibenarkan. Karena apa? Apa yang menjadi dasar apa yang dia alami saat ini berkaitan erat dengan perbuatan yang kita sebutkan tadi secara spesifik. Kalau mengaitkannya secara umum itu dibolehkan. Contohnya ada orang yang sakit, terkena musibah, lalu kita katakan, oh mudah-mudahan itu sebagai penggugur dosa. Atau dia yang katakan sendiri, oh mungkin ini karena banyaknya dosa saya, ini bagian dari penggugur dosa. Ya, makanya di antara doa yang kita sampaikan ketika menjenguk orang yang sakit itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga tidak apa-apa dan semoga menjadi pembersih. Pembersih dari apa maksudnya? Dari dosa-dosa yang dilakukan. Maka sesungguhnya ketika Allah melimpahkan sesuatu kepada hambanya yang beriman, apakah itu sakit, musibah dan lain sebagainya, benar itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala mensucikan, membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Jadi kalau kita mengaitkannya secara umum dengan perbuatan yang pernah dia lakukan, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, itu dibolehkan. Mungkin kamu pernah menzalimi orang, mungkin kamu pernah melakukan dosa. Nah, semoga ini bagian dari penggugur dosa, itu dibolehkan. Tapi ketika mengaitkannya dengan perbuatan tertentu secara spesifik, maka kata para ulama itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu seperti menebak-nebak hal yang sifatnya gaib. Padahal hal gaib itu yang maha mengetahuinya hanya siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Kata Allah, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan mengabarkan kepada kita tentang hal-hal tertentu yang sifatnya gaib, bukan karena pengetahuan beliau semata sallallahu alaihi wasallam, tapi itu datangnya dari kabar yang disampaikan oleh Jibril yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Selebihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, siapapun di langit dan di bumi tidak mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau masih ingat, kita pernah menyampaikan ketika Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia, lalu bertanya tentang perkara-perkara agama yang fundamental. Akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan. Dan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada pertanyaan hal yang gaib. Akhbirni mata sa'ah. Kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat itu perkara yang gaib. Maka apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, atau yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Apa maknanya? Dua-duanya tidak tahu. Yang bertanya maupun yang ditanya tidak tahu.
karena perkara yang gaib. Karena perkara yang gaib. Sehingga kata iman, kata para ulama, hal-hal yang gaib itu yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak dibolehkan menebak-nebak perkara yang sifatnya gaib. Kenapa? Karena yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari penjelasan tadi dan juga berangkat dari ayat-ayat Al-Quran yang kita sampaikan, maka kita meyakini bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dan tempat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sejati itu di mana, Pak? Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata para ulama, ada kalanya Allah memberikan sedikit balasan itu di dunia, namun tidak seluruh balasan. Allah ada kalanya memberikan balasan itu di dunia. Contohnya dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu, apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini yang kita sebutkan tadi. Kadang kita sakit, terjadi kecelakaan, kena musibah. Kata Allah, itu semuanya terjadi karena perbuatan tanganmu sendiri. Dosa yang kita lakukan, kemaksiatan, kezaliman dan seterusnya. Maka ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan sedikit balasan di dunia. Dan apa kata Allah? Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar. Jadi sakit yang sedikit itu bukan balasan sepenuhnya, tapi sedikit balasan yang Allah berikan. Agar apa? Agar kita segera bertaubat kepada Allah. Ketika sakit kita ingat Allah, ingat kesalahan kita, lalu kemudian kita beristighfar, kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata musibah itu pun bagian dari kebaikan yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya. Dan Allah menyatakan wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan jauh lebih besar, lebih banyak. Sehingga kalau kita kaitkan tadi, Allah katakan apa? Seandainya balasan itu Allah berikan, setiap ada yang melakukan keburukan segera Allah berikan balasan, tidak ada yang tersisa di atas muka bumi. Tapi balasan sedikit yang Allah berikan itu adalah bagian dari teguran Allah, bahkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Terkadang manusia terlalu jauh dari Allah, dia terlalu jauh menyimpang dari jalan yang lurus ini yang kita minta setiap kali salat, ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau sudah terlalu jauh hamba itu, Allah ingin tegur, Allah ingin menarik dia kembali ke jalannya. Salah satunya dengan apa? Memberikan teguran itu berupa hal-hal yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffara Allah biha anhu hatta syauka yushakuha." Tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun musibah itu, kata Rasulullah, duri yang tertusuk di jarinya. Namun lagi-lagi kadang-kadang itu manusia terlalu cepat di dalam menilai, ya, tertimpa sesuatu, lalu kemudian dia mempertanyakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begini, kenapa begitu? Padahal kata Rasulullah, dia terkena duri sekalipun itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapuskan dosa. Kadang-kadang ibu-ibu memasak, terciprat sedikit minyak, ya, atau kemudian memasukkan jarum, ya, atau benang ke dalam jarum, tiba-tiba terkena jarinya. Ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapuskan dosa. Kadang-kadang kita jalan kepleset, apapun itu. Maka apa sikap kita? Kata para ulama, ketika kita terkena musibah, tertimpa musibah, maka hendaknya kita hadapi dengan kesabaran, keikhlasan,
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita alami itu menjadi penghapus dosa. Dalam hadis yang lain kata Imam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah, "Idza kathurat dzunubul 'abdi." Perhatikan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. "Idza kathurat dzunubul 'abdi." Jika dosa-dosa seorang hamba itu semakin banyak, walam yakun lahu ma yukaffiruha, dan tidak ada satupun amalnya yang dapat menghapuskan. Ini juga menunjukkan ikhwatul iman bahwa amal saleh itu al-hasanah, amal kebaikan, selain dia mendatangkan pahala, dia berfungsi menghapuskan dosa. Makanya di antara hadis yang sering kita ulang-ulang, apa kata Rasulullah? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah Rasulullah mengingatkan untuk bertakwa, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kata Rasulullah, dan ikutkanlah, iringkanlah pada setiap perbuatan buruk perbuatan baik. Apa fungsinya? Tamhuha, yang akan menghapuskannya. Jadi selain dia mendatangkan pahala, perbuatan baik itu, amal saleh itu, al-hasanah itu, dia menghapuskan dosa yang kita lakukan. Namun ada kalanya seseorang itu terlalu durhaka kepada Allah, tidak beramal saleh, namun maksiatnya semakin banyak. Maka kata Rasulullah, jika dosa seorang hamba semakin banyak, hamba yang mana ini? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah menjelaskan yang dimaksud di sini adalah hamba-hamba yang beriman. Jadi ini berlaku hanya kepada siapa, Pak? Hamba-hamba Allah yang beriman. Ada atau tidak, Pak, orang yang beriman tapi berbuat maksiat? Ada atau tidak, Pak? Banyak atau sedikit, Pak? Mengaku beriman tetapi bermaksiat kepada Allah. Jika dosa seorang hamba semakin banyak dan tidak ada satupun amalnya yang dapat menghapuskan, yang menghapuskan dosa-dosanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibtalahu Allah azza wa jalla, Allah akan mengujinya. Dengan apa, kata iman? Bahkan kata Rasulullah, bil husni, dengan kesedihan di dalam hati. Dan itu bertujuan liyukaffiraha anhu, untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Jadi bayangkan kata iman, sampai rasa sedih yang kita alami, yang kita rasakan di dalam hati, itu juga adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memberikannya, salah satu tujuannya adalah agar kita kemudian diringankan oleh Allah, dihapuskan dosa-dosa. Tapi lagi-lagi terkadang kita terlalu cepat menilai. Kenapa saya tidak bahagia? Kenapa saya sedih dan lain sebagainya? Ternyata kesedihan itu karena faktor apapun, pekerjaan, keluarga, kehilangan orang yang kita cintai. Kesedihan itu diantara fungsinya terhadap orang-orang yang beriman itu adalah penggugur dosa. Sehingga ketika kita sedang dalam keadaan sedih, pergunakan saat itu untuk meminta ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, ikhlas dalam menerimanya. Niscaya itu adalah penggugur dosa-dosa dari apa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata iman hafizakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang sebenarnya sering kita baca. Terdapat dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi melihat hadis ini sangat penting sehingga beliau memasukkannya juga ke dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan melihat juga sangat penting, beliau juga memasukkannya ke dalam 40-an hadis yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim, yang kita sebut dengan Al-Arba'in An-Nawawi. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah.
wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, yang pertama, ini juga menunjukkan bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang meringankan, melonggarkan, membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia yang besar, digambarkan dengan kurbah. Kurbah itu adalah kesulitan, permasalahan yang besar. Jadi kalau permasalahan yang kecil, ya siapa yang tidak punya masalah gitu ya di dunia ini. Tapi ada permasalahan-permasalahan besar yang membuat kita itu sampai berada dalam keterpurukan, dalam tanda petik. Sampai-sampai bernafas saja itu agak sulit. Kan ada apa ya? Masalah tertentu ketika kita hadapi, apakah itu dalam dunia pekerjaan, berkeluarga, atau apapun itu, ada masalah yang besar yang ketika kita alami itu sampai bernafas saja agak sulit begitu, ya. Maka Rasulullah menggunakan diksi di sini adalah nafasa. Nafasa itu dari kata at-tanfis. At-tanfis itu seperti kita memberikan kelonggaran, kelegaan di dalam bernafas, Dan ini juga menunjukkan, kata para ulama, at-tanfis itu melonggarkan seseorang, meringankan seseorang, tidak selalu bermakna menghilangkan permasalahannya itu secara penuh. Karena kapasitas kita, kemampuan kita dalam menolong itu pun berbeda-beda. Ada orang yang dengan kekuasaannya, kedudukannya, hartanya, dia bisa secara langsung menghilangkan permasalahan yang dialami oleh saudaranya, bisa. Tapi ada orang-orang yang ingin turut andil di dalam hadis ini, namun dengan kemampuan yang terbatas. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya ini tidak mengatakan barang siapa yang menghilangkan kesulitan besar yang dialami oleh saudaranya yang beriman. Tapi yang digunakan adalah at-tanfis, man nafasa, siapa yang meringankan. Sehingga meringankan ini maknanya adalah segala upaya yang bisa dia lakukan sesuai dengan kemampuan. Kadang-kadang kita bisa membantu secara finansial, Pak ya. Dia punya kesulitan ekonomi, kita ada harta sedikit, kita berikan bantuan. Walaupun bantuan yang kita berikan tidak menyelesaikan masalahnya secara penuh, tapi ini dimasukkan ke dalam hadis ini. Ada orang yang hanya bisa secara moral membantunya, secara material tidak bisa. Dia datangi, dia berikan motivasi, dia temani, dan lain sebagainya. Itu juga adalah bagian dari meringankan bebannya tadi. Dan semuanya masuk ke dalam kategori hadis ini. Sehingga kata Rasulullah, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang meringankan, melonggarkan, bahkan membebaskan seorang mukmin dari kesulitan besar, dari kesulitan-kesulitan dunia yang dia alami, maka apa yang Allah berikan? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskannya, meringankannya, melegakannya, melonggarkannya dari kesulitan-kesulitan yang dia alami pada hari kiamat. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan rahimahullahu ta'ala, kenapa Allah tidak memberikan balasan itu di dunia, tapi Allah berikan balasan itu di akhirat Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, karena kesulitan akhirat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan seberat apapun kesulitan dunia. Kesulitan dunia ketika dialami oleh seseorang, dia masih memiliki celah untuk berbahagia. Apapun yang dialami dalam dunia pekerjaan, pertemanan, apapun itu. Ketika dia kembali, contoh saja, dia punya masalah di luar rumah, dia kembali ke rumah, minimal ketika melihat keluarganya itu sedikit dia mendapatkan kebahagiaan. Kalaupun tidak menghilangkan seluruh permasalahannya, tapi minimal meringankan. Lihat istrinya, menyambutnya dengan senyum, menanyakan kabarnya, menyiapkan keperluannya, Masya Allah. Ada sedikit keringanan yang dia alami, yang dia rasakan. Ketemu dengan anak-anaknya, bercanda. Yang sudah punya cucu, lihat cucunya main, Masya Allah. Walaupun teriak-teriak, rumah berantakan, tapi bagi kakek itu, nenek itu, sesuatu yang membahagiakan, menjadi ringan. Walaupun dia sedang
menanggung permasalahan yang besar di luar rumah. Ada orang mencari cara untuk sedikit mendapatkan kebahagiaan itu dengan apa istilahnya Pak? Healing begitu ya. Ada yang healingnya itu katanya dengan pergi ke tempat-tempat yang rimbun ya, yang alami di hutan dan lain sebagainya. Saat dia berada di sana, sedikit dia mendapatkan kebahagiaan. Ada celah kebahagiaan yang dia dapat. Ada orang yang na'udzubillah min dzalik, karena imannya yang mungkin sedang menurun atau tidak ada sama sekali, dia melampiaskannya dengan bermaksiat kepada Allah. Ke tempat hiburan, ada yang dengan cara agar hilang masalah dalam pikirannya, dia mabuk-mabukan, minum khamar, na'udzubillah. Lalu dia katakan, kalau saya sedang mabuk Ustaz, ya hilang itu masalah-masalah. Ya jelas saja hilang karena akalnya juga sedang hilang. Nanti ketika dia sadar, stres lagi ya. Na'udzubillah. Ada yang bahkan kemudian untuk menghindari permasalahan itu, dia menyudahi hidupnya dengan cara bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang-orang yang beriman, apa yang mereka lakukan? Healingnya itu di mana? Di masjid. Ke masjid, zikir, mengingat Allah, baca Quran, salat, minta petunjuk kepada Allah. Apalagi sekarang masjidnya luar biasa indahnya ini, masya Allah, nyaman. Datang ke sini, masjid terbuka 24 jam. 24 jam datang ke sini. Siapapun bisa datang. Bermunajat kepada Allah, minta petunjuk. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin, ya, kata Rasulullah, tidak pernah saya mengalami satu pun permasalahan kecuali saya akan segera salat, mendirikan salat, yakni salat 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah. Dan tidaklah ketika saya selesai melakukan salat kecuali Allah memberikan jalan keluar. Namun ini sering kita lupa. Terlalu kemudian bersandar kepada diri kemampuan kita, kita bisa menyelesaikan begini dan begitu. Lupa bahwa yang maha memberikan pertolongan itu Allah. Maka kalau ada permasalahan besar, adukan kepada yang maha besar, yang maha memberikan jalan keluar. Bersujud, minta petunjuk kepada Allah. Dan di antara fungsi salat itu adalah untuk memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan Allah menjadikan pelipur laraku adalah di dalam salat. Salat. Mau menangis dalam salat, nangis. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah. Itulah tempatnya kita meminta kepada Allah. Sehingga dalam sujud itulah tempat yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan kepada iman? Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia, masih ada celah untuk kita berbahagia. Berbeda dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kemudian mengalami permasalahan di akhirat, tidak ada tempat untuk dia berlari. Tidak ada celah untuk dia berbahagia. Tidak ada lagi pikiran untuk mencari keluarga dan lain sebagainya pada saat itu. Semuanya memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Nafsi, nafsi. Bahkan orang-orang terdekat kita semuanya lari dari permasalahan kita karena memikirkan permasalahannya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua karib kerabat terdekat itu tidak ada yang memikirkan kita. Kita pun demikian, tidak memikirkan mereka. Semuanya memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Maka di hari itu manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama. Yaumul qiyamah, seperti kaitannya dengan namanya al-qiyamah, dari kata qama yaqumu qiyaman wa qiyamatan, menggambarkan lamanya manusia akan berdiri di hari itu. Tidak ada tempat untuk berlari, hanya tempat untuk berpijak berdiri di saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara setiap hamba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, di hari itu tudni syams, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari di atas kepala-kepala manusia. Hanya berjarak mil atau milaini, 1 mil atau 2 mil saja. Dan manusia merasa kepanasan yang begitu luar biasa. Kepanasan karena dekatnya matahari,
kepanasan juga karena kondisi yang berdesak-desakan. Maka keringat pun bercucuran. Dan kata Rasulullah, keringat itu sesuai dengan kadar amalnya ketika di dunia. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang keringatnya sampai di betis, ada yang sampai di lutut, di paha, di pinggang, di dada, bahkan ada yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Dan di hari itu manusia akan menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di hari yang panjangnya itu kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun berdiri khawatir iman untuk menunggu kedatangan Allah. Dan itu kesulitan yang akan dialami oleh manusia. Jangankan di akhirat, di dunia saja, di dalam kubur saja, waktu tunggunya itu sangat lama, khususnya bagi mereka yang mendapatkan fitnah kubur. Sehingga mereka, orang-orang yang mendapatkan siksa kubur itu senantiasa berteriak meminta agar Allah menyegerakan hari kiamat, karena tidak tahan dengan siksaan kubur itu. Dia sampai lupa bahwa dalam kubur itu masih mukaddimahnya, siksaan yang hakiki yang dia akan dapatkan itu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala setelah dia dibangkitkan di hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Bagaimana dengan orang-orang yang beriman di hari itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adapun orang-orang yang beriman, mereka akan melewati hari itu seperti dia mengerjakan salat yang Allah fardukan. Seperti dia mengerjakan salat yang Allah fardukan. Sebagian ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini, Allah memfardukan salat itu berapa kali Pak? Sehari semalam? 5 kali. Berarti kurang lebih yang dia lewati itu waktu pelaksanaan salat 5 waktu, berarti sehari semalam. Kalau yang lain itu 50.000 tahun, orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, yang membantu saudaranya, itu hanya akan melewati seperti mengerjakan 5 kali salat. Sebagian ulama ketika menjelaskan seperti salat yang Allah fardukan, menafsirkannya dengan satu waktu salat. Satu waktu salat. Jadi contohnya tadi salat subuh kita mengerjakan berapa menit Pak? Ada 10 menit? Lebih mungkin. 15 menit ada? Mungkin 15 menit. Jadi sekitar 15 menit dia berdiri. Masih kuat atau tidak Pak 15 menit berdiri? Kuat atau tidak Pak kalau 15 menit? Dibandingkan 50.000 tahun, masih mending mana Pak? Ya 15 menit. Seperti itulah orang-orang yang beriman akan mengalaminya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat dia mengalami kesulitan yang begitu dahsyat. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, keringanan, pembebasan dari kesulitan. Seperti ketika kemudian dia membebaskan, meringankan saudaranya yang beriman dari kesulitan-kesulitan di dunia. Maka kata Imam An-Nawawi, Allah memberikan balasan di waktu yang tepat di saat hambanya itu membutuhkan. Yaitu di mana? Di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini, dari sebenarnya banyak ya, tapi kurang lebih penjelasannya sama. Wa man yassara 'ala mu'sirin, siapa yang memberikan keringanan kepada, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan. Dan dalam poin ini kata Imam An-Nawawi itu mu'sir maknanya itu lebih dekat kepada orang yang terlilit hutang. Jadi, orang yang terlilit hutang kata iman itu seperti dia terbebani dengan sebuah beban yang besar. Itu bagi orang yang mengerti dan mengetahui tentang hakikat dari hutang itu. Sehingga hutang itu kita berkali-kali sampaikan dia adalah beban bagi orang-orang yang mengetahuinya. Orang-orang yang beriman terkhususnya, hutang itu adalah beban. Maka terkadang dengan hutang yang sedang melilitnya itu, dia menjadi orang yang sangat kesulitan. Maka Rasulullah SAW memberikan anjuran untuk apa? Memberikan kemudahan kepadanya. Memberikan kemudahan kepadanya. Dengan cara apa? Kata para ulama, kalau orang berhutang kepada kita,
Dan kita tahu orang ini adalah orang yang benar-benar sedang mengalami kesulitan. Dia tidak menjadikan hutang itu sebagai alibi, tidak menjadikan hutang itu juga sebagai kebiasaan, tidak. Ini berbeda, ada orang yang hutang tapi nggak mau bayar, banyak hutang, setiap ditagih lari dan lain sebagainya, hutang sana hutang sini. Bukan. Ini orang-orang yang kita ketahui dia benar-benar berhutang itu untuk menyambung hidupnya, dan di saat jatuh tempo dia tidak mampu membayar, dia datang meminta keringanan, meminta penangguhan. Nanti kalau sudah ada saya akan bayar. Maka apa anjuran Islam kepada orang-orang yang demikian? Kata Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Dan apabila dia dalam keadaan yang sangat sulit, maka hendaknya berikan tangguhan kepadanya. Sehingga kata para ulama fikih, ketika dia berhutang kepada kita dan kemudian tidak mampu untuk membayar karena benar-benar keadaannya, maka wajib bagi kita untuk memberikan tangguhan. Berdasarkan ayat ini, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, maka wajib untuk memberikan tangguhan. Tidak boleh kita laporkan. Kamu nggak mau bayar, ayo bayar sekarang. Kalau nggak, saya laporkan ke polisi. Kalau kita tahu keadaannya seperti itu dan memang track recordnya itu kita kenal orang yang baik, maka hendaknya kita berikan keringanan dalam bentuk penangguhan. Ketika kita memberikan penangguhan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih baik lagi kata para ulama, apa lanjutan ayat tersebut? Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika kalian menyedekahkannya, itu lebih baik kata Allah. Dan jika kalian menyedekahkannya, khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak baik ikhwatul iman? Kita memberikan pinjaman saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti kita menyedekahkan setengah. Kita kasih pinjam saudara kita 1 juta karena dia sangat membutuhkan bantuan itu, dan 1 juta itu akan kembali lagi kepada kita. Itu seperti kita menyedekahkan 500.000. Ini gambarannya saja. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan. Apatah lagi kalau kemudian kita memberikan tangguhan di saat dia tidak mampu bayar, apatah lagi kalau kita menyedekahkan. Dan adabnya kalau kita sudah menyedekahkannya, mengikhlaskannya, adabnya itu kita beritahukan. Agar apa ikhwatul iman? Bebannya itu terasa ringan. Jangan juga kemudian ya sudah saya ikhlaskan, tapi diam-diam aja. Nah, dia orang tersebut masih berpikir saya punya hutang, bagaimana begini, tidurnya tidak nyenyak dan lain sebagainya. Tapi adabnya kita beritahukan, walaupun tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi syarat sah, tapi di antara adabnya kita beritahukan, Nafi, yang 1 juta itu insya Allah saya niatkan ya untuk sedekah, saya ikhlaskan. Tolong doakan saya, mudah-mudahan Allah berikan pahala dan lain sebagainya. Saya juga doakan kamu, mudah-mudahan Allah berikan ya kelebihan atau kemudian kecukupan di dalam harta dan lain sebagainya. Masya Allah, itu tabungan yang luar biasa. Maka kata Rasulullah, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Kemudian kata Rasulullah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Menutup aib yang dimaksud kata Imam An-Nawawi di sini adalah bagi orang yang tidak terbiasa melakukan aib tersebut, bukan kebiasaannya melakukan keburukan tersebut. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan, kealpaan. Kita tahu ini orangnya baik, tapi ada satu keadaan di mana dia melakukan keburukan dan kita tahu dia melakukan keburukan itu. Maka apa sikap kita? Kalau keburukan itu tidak menjadi kebiasaannya, mungkin karena satu dan lain hal dia terperosok pada kesalahan itu, maka anjurannya bagi kita adalah menutupi kesalahannya, menutupi aibnya. Jangan kita ikut sebarkan, oh si fulan tampangnya aja soleh, kemarin saya lihat dia melakukan ini. La ya, tutupi kesalahan itu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Bahkan kalau bisa kita datangi, kita nasihati dan lain sebagainya. Nasihatnya pun tidak dalam keadaan yang terbuka, tertutup, menutup auratnya, menutup ikhwatal iman hafizakumullah celaknya, menutup aibnya. Maka kalau itu yang kita lakukan,
Allah akan menutup aib-aib kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Kata iman. Kita bisa dalam keadaan seperti ini, orang masih mau menegur kita, mendengar perkataan kita, karena aib kita sedang ditutup oleh Allah. Bayangkan kalau aib itu ditampakkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mau dekat-dekat dengan kita. Apatah lagi ketika itu di akhirat Allah, di saat seluruh manusia menyaksikan. Maka ketika dia menutupi aib-aib dari saudaranya ketika di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak berlaku kata para ulama ketika seseorang itu terbiasa melakukan kemaksiatan tersebut. Kita sudah nasihati, masih saja melakukan, bahkan berbangga dengan kemaksiatannya, yang disebut dengan al-mujahir, orang yang menampakkan kemaksiatan, berbangga dengan kemaksiatannya, maka tidak perlu menutup aibnya, karena dia sendiri secara brutal begitu ya, menampakkan aib dan berbangga dengan aib tersebut, maka tidak perlu menutupi aibnya. Bahkan kalau perlu kita berikan warning kepada orang lain agar tidak terjerumus pada keadaan yang sama. Ini berlaku kepada mereka yang tidak terbiasa melakukan kemaksiatan, keburukan, cela, aib tersebut, namun dalam satu keadaan dia terperosok ke dalamnya, maka hendaknya kita membantu dengan cara menutup aib tersebut. Kemudian Rasulullah menutup, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba-hambanya seperti hambanya itu menolong saudara. Sebagian menerjemahkan dengan mengatakan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudara. Ini kurang, menurut sebagian ulama ini kurang tepat. Kenapa? Karena kita seperti membatasi pertolongan Allah itu hanya ketika kita sedang menolong saudara. Padahal pertolongan Allah itu datang kapan saja. Ada keadaan di mana tidak ada orang yang bisa kita tolong. Apakah di saat itu Allah tidak menolong kita? Jawabannya tidak. Maka yang lebih tepat adalah Allah menolong hambanya seperti hambanya itu menolong saudaranya. Artinya kita tidak membatasi pertolongan Allah hanya pada keadaan tertentu, namun Allah lebih lagi kemudian memberikan pertolongan di saat kemudian kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita simpulkan dari iman hafizakumullah? Bahwasanya na'am, kita meyakini bahwa balasan itu ada, dan Allah akan memberikan balasan itu sesuai dengan apa Pak? Perbuatan. Yang kedua, balasan yang hakiki, yang sejati itu bukan di dunia, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang melakukan kebaikan, Allah akan membalas kebaikan itu dengan berlipat-lipat di akhirat Allah. Namun jika seseorang melakukan keburukan, Allah membalas keburukan itu semisal dengan keburukan yang dia lakukan. Yang ketiga yang beriman, atau yang keempat, di dalam al-Islam kita tidak meyakini akan adanya karma. Karena karma itu bukan sesuatu yang datangnya dari al-Islam. Dia datang dari keyakinan-keyakinan tertentu, terlebih ketika itu berkaitan dengan reinkarnasi dari apa yang dilakukan. Maka apa sikap kita? Kita menggunakan istilah yang datangnya dari al-Islam, yaitu berbunyi tadi apa Pak? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Yang kelima dan yang terakhir, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terkadang kasih sayang Allah itu Allah wujudkan dalam bentuk teguran. Teguran itu pun berfungsi untuk menggugurkan dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman. Sampai-sampai kata Rasulullah, duri yang tertusuk, rasa sedih yang hadir dalam hati kita, itu adalah bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka hadirkanlah husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima hal tersebut dengan lapang dada, kesabaran, keikhlasan, tawakal yang besar, niscaya itu akan berbuah kebaikan untuk kita insyaallah ta'ala. Ini khotul iman apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan atau cukup? Oh, ada. Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini mengenai alam barzakh.
Kalau kita buka di internet atau YouTube, itu ada seorang dokter yang pada saat memberikan materi, dia terdiam sejenak, berselawat dan menjelaskan bahwa dia baru saja melihat Rasulullah hadir. Artinya secara zahir dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Atau seorang habaib yang menyatakan di perayaan ini, di majelis ini Rasulullah hadir. Nah, apakah pernyataan tersebut kiasan atau memang zahirnya itu Rasul hadir di sana? Atau apakah pernyataan tersebut pernyataan yang batil? Yang berikutnya, keyakinan di masyarakat bahwa malam tertentu setelah dia meninggal dia datang ke rumah, lalu oleh karena itu harus didoakan dan diadakan upacara-upacara tertentu. Apakah memang demikian? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khatul iman ahmadakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka dari landasan inilah sesungguhnya kita berpegang akan adanya anjuran bersalawat, ya, memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dengan keyakinan bahwa salawat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berangkat dari apa yang disebutkan tentang alamul barzakh, ketika seseorang sudah berada di sana tidak mungkin dia akan bisa kembali. Meskipun ini tadi dalam penjelasan reinkarnasi, namun ini berlaku kepada siapapun, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kalau itu maksudnya adalah kiasan seperti kemudian Rasulullah mendengar salawat kita dan lain sebagainya, maka itu benar bahwa salawat yang kita ucapkan itu disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak bermakna beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian ikut hadir. Jadi kalau itu hanya sekedar ungkapan kiasan, ya benar bahwa salawat kita didengar dan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pada alamul barzakh yang menyampaikan itu siapa? Para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehadirannya secara fisik tentu ini bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi. Namun ini jangan sampai juga kemudian menutup kecintaan kita untuk bersalawat, karena sejatinya salawat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk kita ucapkan. Dan kata Rasulullah, orang yang bersalawat itu satu kali Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Yang kedua, khatul iman, keyakinan tentang pulangnya orang yang telah meninggal ke rumah pada 1 hari, 2 hari dan seterusnya. Ini membutuhkan dalil. Dan dari apa yang kita sebutkan tadi, dalil secara umum ketika seseorang itu telah meninggal, maka dia berada pada alam yang berbeda. Dan alamul barzakh itu adalah seperti yang disebutkan alam pemisah. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya saja, tanpa kemudian meyakini dia kembali ke rumah dan lain sebagainya. Adapun doa yang kita panjatkan, jumhurul ulama menyampaikan itu sampai kepada mereka. Karena kalau tidak sampai doa itu, maka apa fungsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang telah wafat, ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maka apa yang kita lantunkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pengampunan mereka, itu kemudian juga mendatangkan kemanfaatan bagi orang-orang yang telah meninggal. Juga ketika kita ziarah kubur lalu mendoakan seperti doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Ini juga menunjukkan bahwa doa yang kita panjatkan itu sampai dan bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Namun tidak menunjukkan bahwa ketika kita membaca doa tersebut mereka ruhnya kembali ke kita atau ke rumah kita. Ini yang perlu kemudian kita tegaskan. Bersalawat itu utama, mendoakan orang yang telah wafat itu juga adalah bagian dari kebaikan, namun lakukan dengan cara-cara yang benar.
Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ada yang lain Pak? Tujuh? Sudah 6.15. Nah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ikhwatul iman. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengar dan mengikuti nasihat tersebut, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dari apa-apa yang sudah kita pelajari insyaallah taala. Kita cukupkan dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.